Ya, selamat siang untuk kita semua. Ini dari khusus Kampung Sanem yang terjadi pada siang hari Jumat tanggal 31 Oktober tahun 2025. Hal yang terjadi di Kampung Boksa, Kampung Imsun itu adalah hirauan dari pemerintah Kabupaten Maibrat. Saya atas nama Saul Tamunete dapat menyampaikan semua hal yang sudah terjadi. Yang pertama, rencana pembangunan Kampung Sanem, Distrik Kaifa Timur untuk anggaran 2025 Victor lakukan di Kampung Boksa. Tapi dengan itu bahkan yang belanja dengan nilai 350 juta, bahkan yang dibelanja hanya semen 30 sak, gerobak 2, paku 1 karton, ditambah dengan ember kecil untuk cor. Selain dari situ tidak ada, hanya 1 trek. Apakah senilai uang 350 juta hanya belanja sebegitu? Tolong perlu diperhatikan. Yang kedua, saya dan keluarga atau masyarakat Kampung Sanem rasa dirugikan, maka bahan itu sudah dirusaki oleh Bapak Saul Tamunete bersama masyarakat di Kampung Boksa. Dan juga saya melangkah ke Kampung Imsun, bikin aksi. Disitulah terjadi yang kita semua sudah tahu. Ini adalah sebagai peringatan untuk Kabupaten Maibrat. Dalam hal ini Pemda. Dan saya sampaikan untuk kita semua, untuk masa jabatan Kepala Kampung Victor Mate mulai dari tahun 2018, 2019 tidak ada kegiatan. Dan masuk 2020 lengser jabatan nota dinas di Bapak Yusias Tamunete. Di situ dia bangun 1 unit rumah selesai dan 1 unit rumah setengah sudah susun tela dan paku seng. Sebenarnya sudah selesai, tapi karena Victor notot uang, kami lepaskan uang senilai 225 juta untuk saudara Victor kelola. Itu pada tahun 2020. Saya kembali lagi ke 2017. Saya sebagai bendahara kampung dan saya bentuk Victor Mate sebagai bendahara 2. Dan saya akan lepaskan uang di sekretariat Kampung Sanem. Bapak Yusias Tamunete punya rumah di atas meja sebesar 150 juta untuk dia pegang. Dia juga kelola supaya merasa memiliki, dan ini adalah bagian dari kebersamaan masyarakat. Disitulah dia pakai uang itu sebagai senjata atau peluru untuk dia tembak. Bayar di instansi terkait, dalam hal ini Pemda Maibrat, lewat di Kabak. Pokoknya di dinas-dinas dan keluar nota dinas untuk Victor pada tahun 2021. Dan tahun 2021 mulai dari situ sampai tahun 2024 tidak ada kegiatan. Sekalipun dari tempat yang dia mengungsi atau tempat yang dia tinggal, dan dia menyimpan semua administrasi Kampung Sanem yang berkedudukan di Kampung Fuok, pindah di Sabah, 2 minggu lagi pindah di Sisumok, nanti 1 minggu lagi dia pindah di Imsun, 1 minggu lagi dia pindah di Sorong, sampai
Dan kami ikuti perjalanan, cek di mana posisi dia tinggal, tidak ada bangunan. Dia sebagai kepala kampung letakkan satu bangunan dengan ukuran pondasi pun tidak ada, dengan ukuran rumah dengan mungkin ukuran 1x2 pun tidak ada, WC pun tidak ada. Apapun yang dia kelola sama sekali kosong dari tahun 2021 sampai 2024. Dan di situ juga ada program dari pemerintah bahwa pemilihan kepala kampung, dan di situ kami masing-masing urus persyaratan. Kami rapat dan utus 2 orang yang maju. Saya sebagai saya maju, saya nama Saul Tamunete maju, dan Victor Mate dia siap maju. Seketika yang melengkapi administrasi, mulai dari permintaan dari Pemda itu, mulai dari kesehatan, pihak kepolisian, maupun sampai di pengadilan. Ijazah pun mulai dari SD sampai SMP sederajat. Itu pun Victor tidak antar ke sekretariat penyelenggara pemilihan yang bertempat di Kampung Aimasa. Hanya yang antar semua persyaratan itu Saul Tamunete. Sampai pemilihan tidak berjalan. Waktu pemilihan jadwalnya sudah kena bahwa waktu pemilihan Saul Tamunete angkat dia punya massa 4 mobil. Sampai di sekretariat foto bersama dengan panitia penyelenggara itu, termasuknya sekretaris distrik Bapak Kansus Asem, termasuknya PLH Kampung Sanem sebagai penanggung jawab, yaitu Alfius Sasior dan semua tim distrik lainnya. Saya punya persyaratan itu lengkap hari ini dan besoknya saya antar masa naik. Sampai di atas tunggu terjadi sore pulang. Kita foto bersama di sekretariat. Datang begini mau pemilihan di along-along. Tuh Pak PJ orang Manado itu mereka menyiapkan tempat dan kita ke sana. Sebenarnya itu waktu itu kita pemilihan. Tapi yang orang yang saudara Victor bawa itu orang yang di luar dari kampung. Sepertinya Regina Kawen. Regina Kawen itu dia kawin di Mubas, kepala kampung Mubas. Alosasior. Dia bawa orang luar, orang Sabah, Rohani Sakov. Istrinya semua ada di tempat itu. Maka saya punya penyampaian bahwa yang ada di atas ini mau pemilihan, berapa mobil yang saya bawa ini semua ikut pemilihan. Disitulah jadi keributan dan batal. Hari itu juga PJ Bupati sampai di Kamundan. Dan dia utus Bapak Sakis Momau bilang cari orang polos tengah. Itu dari Pemda sendiri yang sampaikan. Dan langsung kita utus orang polos tengah yang bernama Yeremias Tamunete. Dan sudah yakin bahwa siap dan kami akan urus pakaian putih untuk ikut pelantikan. Sampai di sana ada yang klaim, maka tidak jadi. Tinggal 2 minggu kemudian, lihat begini nota dinas keluar untuk Victor. Ini sebagai pertanyaan besar, apa di balik itu? Yang mendampingi saudara Victor itu adalah Karel Sakov dan Hermanus Sakov. Itu adalah bagian pegawai yang ada di Kabupaten Maibrat ikut sekongkol uang Kampung Sanem untuk habiskan sehingga tidak ada pembangunan.
Itu perlu diperhatikan dari Pemda Maibrat. Masuk lagi yang kemarin Pelha. Keluar lagi Pelha Bapak Sepinus Memau yang sudah dibentuk oleh Pemda dari distrik Kaifa Timur. Dan dia jadi Pelha di kampung Sanem. Di situ juga Pak Sepinus Memau, dia telepon Yusias dengan Saul merapat di Kumorkek. Kita bicara strategis untuk pembangunan karena saudara Victor tidak mau turun di Fuok. Saya sampaikan begini, saya bilang oke, kalau begitu kita bagi uang. Dan saya kata sampaikan bahwa ya terima kasih banyak karena kali ini baru saya ketemu orang sejujur ini, sejujur Pak Sepinus. Karena ini bagian dari pangkat keluarga. Dan kita pulang, dia bilang tunggu saja di mana telepon, masuk. Dia pas tepat waktu pencairan, dia telepon, kita masuk dalam mobil lagi. Kali pertama mundur, Victor tidak datang. Hari kedua mereka dalam mobil pantau. Saya juga dengan Pak Yusias ada di bank. Sama-sama tunggu dengan Pelhanya Pak Sepinus Memau. Tunggu sampai jam 3 Sepinus sampaikan begini. Mohon maaf kakak dan adik, jam 3 kasih sudah tutup. Saya bilang sudah kami tahan sampai jam 6. Jam 6 Sepinus datang sampaikan begini, kamu dua pulang, besok itu saya kasih pulang nota dinas di meja sekda. Saya bilang awas kalau begitu berarti sudah. Pak Sepinus sudah nyatakan sikap, dia sudah kasih pulang nota dinas pada besok hari. Oke kita pulang, saya yakin, dia bilang yakin. Kita sudah pulang sampai di kampung, baru Sepinus telepon, Victor orang masuk ambil uang pada jam 8 malam. Kok tadi Sepinus bilang jam 3 sampai 4 itu sudah kasda tutup. Ini adalah hal yang penipuan. Jadi Sepinus punya waktu masih ada panjang. Jadi itu yang saya sampaikan. Terus terkait yang Sekongkol, itu Karel Sakov, itu KTP Sabah, Yohanis Sakov KTP Sabah, dan semua yang ada belte dan honor yang ada dia bayar orang yang di luar, mulai dari Womba berKTP Womba ambil belte di Sanem, berKTP Sabah, Mubas, Imsun, Sisumuok, itu berKTP-nya masing-masing kampung, tapi semua ambil belte di kampung Sanem. Ada buktinya, saya sudah cover. Seketika ada panggilan maupun undangan, saya akan bawa. Tapi untuk masalah yang tadi sudah terjadi pada tanggal 31 Oktober itu bukan urusannya saya, itu urusannya Victor. Dan hal ini saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan di Kabupaten Maibrat, Pemda. Dalam hal ini Bupati dan Sekda. Dan pernah saya sudah ketemu Pak Sekda, mejanya Pak Sekda, ruangnya. Saya tanya kasus Sanem ini, masalah Sanem, Pelha. Dia bilang sudah Pelha, Sanem tidak ada kepala kampung lagi, hanya Pelha. Jadi LH sudah ada di Pak Sepinus dan Pak Sekda bilang begini, untuk bangunan kampung Sanem tetap berlokasi di Fuok. Sudah kami mundur. Janji itu diingkari. Ikut tidak tegas ataukah mungkin ada permainan. Tolong perlu diperhatikan. Dan juga kasus korupsi yang pernah kita sudah ikuti di media. Kalau siapa bilang dia tidak ikuti,
berarti dia bukan pegang HP. Itu langsung dipublikan. Untuk saudara Victor kelola dari 2018, 19, 2021, 2022, 2023 dan 2024. Yang kemarin diajukan hanya 3 tahun, kalau tidak salah 2.600.000. Kira-kira uang ini kemanakan? Terus sudah ada temuan. Kira-kira Victor seperti apa? Karena memang kalau Kabupaten Maibrat 1 ini memang untuk kerjasama untuk suapan lain-lain sebagainya kita sudah tahu. Beda dengan kabupaten lain. Kabupaten lain di Sorong Selatan Maibrat, di Sorong Selatan, di pokoknya kabupaten lain lah. Itu kerja sejujurnya dan dia periksa. Orang yang salah disalahkan, orang yang benar dibenarkan. Karena pernah tekanan dari pendamping juga, dari kepala distrik juga bahwa tolong gunakan anggaran ini baik, kalau tidak bisa gunakan akan dijemput oleh KPK. Itu ada memang itu betul, tapi berlaku di kabupaten lain. Untuk Maibrat tidak. Karena saya tinjau dari 2.600.000 yang sudah ada di media, yaitu saudara Victor. Dan untuk Victor dia lakukan itu, tempat yang dia mengungsi atau dia tinggal itu di Sabah, bisa di Sisumuk, bisa di Kisor Kaimsun, di Sorong. Saya cek di posisi yang dia tinggal itu tidak ada pondasi, 1 meter pun tidak ada. Kira-kira uang ini kemanakan? Masa negara tidak rugi uang sebesar ini 2 miliar? Kok tidak rugi? Yang sudah diprioritaskan ini untuk difoya-foya dan juga hak normatif. Dalam hal ini ya honor aparat, BLT. Kami sejumlah kakak yang ada di kampung Sanem yang berlokasi di Vuk dan juga start dari kampung ini awalnya, kami tidak tahu sejumlah jiwa. Kakak ya Bapak Isyes Tamunete, kakak Bapak Saul Tamunete, kakak ya Simon Fatem, kakak Gerat Kambu, kakak Kostan Kambu, kakak Sadrak Tamunete, kakak Mesak Tamunete. Uang inilah yang tadi saya sudah sampaikan itu, bahwa uang ini dia kasih di orang yang di luar dari KTP Kampung Sanem. Kira-kira itu seperti apa? Terkait juga pihak keamanan dari kepolisian, Polres Maibrat sudah kita ajukan hal ini dan buat surat undangan. Yang pelapor adalah Yusias dan Saul. Dan waktu untuk kita baku ketemu untuk paparkan atau bicarakan masalah ini, Victor tidak hadir. Masuk lagi surat panggilan, Victor tidak hadir. Nanti kita hadir pagi sampai jam berapa, jam 3 atau jam 2 kita pulang, Victor masuk dari belakang. Itu menurut saya itu permainan apa sebenarnya? Karena sudah dikatakan bahwa negara ini adalah negara bersih, jujur, tingkatkan kepemimpinan. Jadi untuk itu yang saya sampaikan. Ini kalau saya kembali khotbah lagi untuk secara gereja. Saya juga pelayan, tinjau orang yang sekongkol juga pelayan. Dalam hal ini Bapak Karel Sakov, dia adalah pelayan di kampung umat Cabah.
Sekretaris Dewan Paroki. Kalau begitu kita mengerti dalam Alkitab bahwa cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Pemerintah adalah wakil Allah, pemimpin adalah pelayan. Pernah Bapak baca ini atau tidak? Jangan hanya kita baca Alkitab dari Kejadian sampai di Wahyu, tapi kita tidak mengerti. Seperti Kaler Sakov, itu adalah penilaian khusus bagi saya. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau bisa cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Pak Kaler itu ada gaji. Tapi tahu-tahu semua yang dilakukan oleh Victor, pikirannya semua dari bermuara semua di situ. Jadi kalau seperti itu percuma saja kalau kita sebagai pelayan. Pelayan ini dua bagian, supaya mengerti. Pelayan di gereja dan pemerintah juga pelayan. Jadi itu yang saya sampaikan untuk kita semua. Yang tadi terjadi di Mission itu adalah sebagai peringatan. Dan semua harus diperbaiki oleh Pemda Maibrat. Jangan duduk kemana-mana, kami masyarakat Sanem. Jangan duduk kemana-mana. Masyarakat Kampung Sanem yang korban sekian tahun, yang tadi sudah lapor bahwa dalam lingkaran tahun 7 tahun. Kenapa saya masih tahan di 7 tahun itu? Ini pertanyaan. Saya tahan di 7 tahun itu karena saya berdasarkan hak mutlak tanah adat yang bernama Sanem yang kita dirikan lembaga kampung. Itu adalah milik Saul dan Yusias Tamunete. Seketika kita hadirkan swasta atau perusahaan yang tanda tangan pelepasan tanah tersebut adalah Saul dan Yusias, bukan Victor atau bukan siapa-siapa. Orang buat sesuatu itu berdasarkan hak mutlak, bukan merampas hak orang. Dan di situ juga kata firman ulangan bilang begini, jangan serong hak orang. Jadi itu saya sampaikan untuk kita, untuk Pemda Maibrat, perlu perhatikan yang pernah sudah terjadi dan kita sudah ketemu di meja sekda, dimanapun kita sudah ketemu di Polres, kita sudah ketemu dinas-dinas terkait, dan yang lebih utama kita perhatikan adalah inspektorat. Kenapa kita bentuk satu dinas yang bernamanya inspektorat? Inspektorat dia sudah input data dari penggunaan. Sampai hari ini pun belum ada pelaksanaan untuk tindak lanjuti. Sebenarnya dari dinas inspektorat, orang sudah kerja sudah baik-baik, cuma dibatasi oleh kewenangan tertentu atau pejabat-pejabat tertentu. Kalau di situ mungkin ada suapan lain-lain. Tapi tadi saya khotbah itu, kalau boleh ya cukupkanlah dirimu dengan gajimu saja. Jadi itu yang saya sampaikan untuk sebagai himbauan pada kemudian hari. Dan juga saya sampaikan untuk secara khusus Belha, Kampung Sanem, Sepinus Memau.
untuk penipuan yang sudah dilakukan terhadap Bapak Yusias dan Bapak Saul akan kita ketemu pada kemudian hari. Jadi itu saja yang saya sampaikan untuk kegiatan yang tadi siang saya sudah lakukan pada tanggal 31 Oktober 2025. Dan saya juga tegaskan, saya tidak izinkan Kampung Sanem letakkan pembangunan dimanapun. Karena sudah saya jejaki, saya punya surat pernyataan ancaman bahwa kepala kampung mana, tua marga mana yang menerima Kampung Sanem letak bangunan di tempat itu, dia akan berhadapan dengan saya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Tolong perlu diperhatikan hal-hal ini. Terima kasih.